warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk video kali ini saya akan mengajak adik-adik serta teman-teman semuanya untuk kembali mereview tentang pembelajaran menggambar model. Masih diingat ya, tata cara dalam kita menggambar model itu harus mentaati peraturannya. Yang pertama, kita harus mencari objeknya terlebih dahulu. Kalau kita sudah mendapatkan objek, kita harus mentaati prinsip-prinsip untuk menggambar model. Unsur-unsurnya harus perhatikan. Selain itu, kita juga harus menyiapkan alat dan bahannya. Selain itu, ya, yang namanya menggambar model itu bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari ya, yang namanya menggambar ini banyak sekali gunanya. Salah satunya di dalam kehidupan kita yang perlu diperhatikan. Contohnya mungkin seperti inilah teman-teman ya, dalam hal membuat rumah atau desain semuanya ini ya, apapun lah, berupa ukir-ukiran, berupa motif, apapun diawali dengan menggambar. Jadi bagi semuanya, kalau tidak bisa menggambar, ini dijamin tidak akan bisa membuat semuanya seperti ini ya. Maupun membuat baju pun, kalau tidak bisa menggambar, seorang penjahit tidak akan bisa membuat baju, teman-teman ataupun adik-adik. Bahkan seorang pengusaha sablon pun ya, tahu sablon ya, dia tidak bisa menggambar, dia tidak akan bisa membuat sablonnya, adik-adik. Perhatikan. Ataupun adik-adik atau teman-teman yang hobinya membuat variasi motor, yang suka main airbrush, kalau tidak bisa menggambar pun juga tidak bisa. Bahkan yang suka mencoret-coret tembok atau membuat mural, dia juga tidak akan bisa kalau tidak bisa menggambar. Jadi penting sekali yang namanya menggambar. Jadi saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Mari kakak akan mengajarkan dari semuanya bagaimana cara menggambar model. Nah, untuk teman-teman serta adik-adik dalam menggambar model ya, yang pertama kita harus menentukan objek. Untuk objeknya nih, kakak ambil benda yang mudah aja, yaitu cangkir beserta tempatnya ya. Ini mungkin kan mudah untuk dijumpai di mana aja, di rumah mungkin juga ada ya. Selain itu, hal yang harus dipersiapkan yaitu alat-alatnya adik. Ada media juga, bisa berupa ini ya, kertas HVS yang lebih mudah untuk digunakan, lebih murah. Jadi kalau ada kesusahan bisa diganti lagi. Selain itu juga persiapkan pensilnya serta penghapusnya adik-adik. Untuk pensilnya ini perhatikan, kakak punya dua pensil. Yang pertama ini ada pensil 2H yang warna hijau, dan yang warna kuning ini ada 2B. Nah, perbedaan antara 2H dan 2B ini ada perbedaannya meskipun sama-sama pensil. Perbedaannya yang pertama untuk pensil 2H, perhatikan adik-adik. Dari segi goresan aja ini sudah kelihatan ya. Nih, perhatikan 2H. Sedangkan yang untuk 2B perhatikan. Ini sama aja ya, penekannya sama, tidak ada perbedaan. Cuman hasilnya aja adik-adik, perhatikan. Kalau untuk yang 2H ini hasilnya lebih halus, sedangkan 2B untuk ketebalannya ini lebih terlihat ya. Jadi untuk membuat sketsa, saran dari kakak ini gunakan pensil yang 2H. Tujuannya pada saat membuat sketsa, adik-adik ini tidak membuat kotor medianya atau kertasnya. Jadi kalau yang hitam dihapus, nanti khawatirnya kotor. Jadi lebih bagus menggunakan yang 2H aja untuk membuat sketsa. Jadi mari perhatikan kakak dalam membuat sketsanya. Nih ya, perhatikan. Nih kakak menggunakan yang 2H. Nih perhatikan dulu. Nih diamati dulu ya, dari sudut pandang terserah adik mana yang lebih menarik untuk dibuat sketsa. Kita buat nih sketsa atau garis globalnya adik. Jadi dibuat secara tipis-tipis aja dulu. Nah, jadi fungsinya seperti ini deh. Kalau terjadi kesalahan bisa dihapus tuh.
Sebenarnya menggambar model ini tidak bisa dilakukan dalam sehari 2 hari adik-adik ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan atau pelatihan yang lumayan lama ya. Soalnya bagaimana supaya tangan kita itu lebih luas, lebih gimana ya, ibarat hati itu menyatu dengan tangan. Jadi menggambar tangannya itu lentur tuh. Soalnya apa, kalau kita membuat garisnya itu kaku, itu hasilnya jelek adik tuh. Jadi caranya bagaimana, sering melatih tangan kita dengan cara mencoret-coret adik-adik. Mencoretnya tapi tidak asal-asal coret. Ini bisa diajarkan nanti ya untuk video selanjutnya, atau enggak nanti kalau sudah mulai pembelajaran nanti bisa diajarkan di sekolah bagaimana cara melatih tangan supaya lentur dalam hal menggambar tuh. Kadang kan tuh ada tuh yang susah ya dalam menggambar, itu susah dalam membuat lingkaran tuh bagaimana ya, oval bagaimana, kadang itu susah karena tangannya belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak perlu menggunakan ini itu, udah langsung aja bisa terbuat tuh. Nah, inilah yang namanya sketsa adik-adik. Ini karena dilihat dari sudut pandang seorang pelukisnya ya tuh, seorang senimannya, mohon maaf. Jadi orang yang menggambar, melukis, menganyam, membatik itu semuanya namanya seniman. Tuh, perhatikan. Tuh. Inilah yang namanya sketsa adik-adik. Jadi gambaran global. Nih, gambaran global ada cangkirnya, ada tempatnya juga ya. Inilah gambaran globalnya. Terus cara untuk memperindahnya bagaimana supaya lebih bagus menyerupai. Nah, baru kita gunakan pensil yang 2B biar lebih tajam. Nih, perhatikan adik-adik ya. Jadi nggak usah pakai penggaris itu, Kak, tapi saya kesusahan. Nah, itulah ya perlunya dalam kita belajar membuat garis itu, karena garis itu banyak sekali jenisnya. Ada yang gelombang, ada garis putus-putus, melingkar, banyaklah pokoknya. Itu tidak cukup dijelaskan dengan 1 jam 2 jam ya, perlu waktu yang sangat lama tuh. Jadi adik-adik nanti yang sekiranya, Kak, saya hobi sekali Kak seni Kak, saya ingin nanti selesai SMP saya ingin SMA Kak, mana yang bagus Kak untuk seni Kak? Bisa adik-adik ini untuk mempelajari itu di SMK biasanya ya. Memang di SMK khususnya bagian seni tuh. Kalau itu ada namanya SMSR tuh, sekolah menengah seni rupa. Itu bisa untuk adik-adik yang hobinya melukis, hobinya membatik, membuat patung, mengukir, itu ada tuh. Apakah kalau kita sekolah di SMK jurusan seni rupa itu kita bisa menjadi guru Kak? Bisa, menjadi guru bisa, menjadi pengusaha bisa tuh, atau kita buka usaha sendiri bisa, banyak. Mau usaha membatik, mengukir, buat sablon, atau membuat patung tuh, bisa semuanya. Jadi seni rupa ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, hasilnya pokoknya mantap tuh. Intinya jangan pernah menyepelekan pelajaran apapun ya adik-adik tuh. Perhatikan adik-adik, ini cara membuat sketsanya, dilihat dari sudut pandang senimannya. Jadi tadi bisa dihapus ya, sketsa halus tadi dihapus tuh. Itu penting dihapus, dirapikan, tujuannya nanti dalam pewarnaan itu tidak mengganggu warnanya adik-adik, perhatikan. Jadi nah, hal yang pertama dalam kita membuat gambar, selain sudah membuat sketsa, kita belajar untuk mengarsir adik-adik.
wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar mewarnai menggunakan cat warna, kita belajar mengarsir dulu adik-adik. Nih caranya. Untuk mengarsir gunakan pen proporsi. Nah, jadi unsur-unsur prinsip itu jadi seperti inilah Dek ya, dalam kita membuat sketsa kita harus benar-benar memperhatikan objek yang akan kita gambar, pilih sudut pandang mana yang akan kita ambil yang lebih menarik seperti itu. Jadi perhatikan mulai dari awal sampai akhir proses pengerjaan, mudah-mudahan hasil yang adik inginkan semuanya tercapai. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.